Selamat pagi, selamat datang di kelas Manajemen Proyek TIK. Hari ini kita akan membahas tentang Project Procurement Management. Di mana materi ini itu penting ya karena dia berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa dari luar organisasi. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama itu kita akan melihat pentingnya manajemen pengadaan proyek, lalu pekerjaan yang terkait dengan pembelian atau pengadaan. Yang ketiga, kalkulasi untuk analisis pembelian. Yang keempat, proses pemilihan penjual. Yang kelima, administrasi kontrak yang baik. Dan yang keenam, penggunaan software untuk mendukung manajemen pengadaan proyek. Jadi kita akan melihat bagaimana semua itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Pentingnya manajemen procurement. Procurement itu adalah pengadaan barang atau jasa. Artinya kita itu mendapatkan barang atau jasa dari luar organisasi. Ini juga termasuk ya pembelian dan juga outsourcing atau pegawai kontrak. Pengeluaran global untuk perangkat lunak dan layanan ini kan terus meningkat ya. Makanya banyak dari perusahaan-perusahaan itu melakukan yang namanya outsourcing dan juga pembelian alat atau bahan. Di Amerika Serikat sendiri, banyak dari penduduk negara India yang menjadi pekerja outsource di perusahaan-perusahaan besar. Contoh di Google maupun di Facebook dan lain-lain. Hanya saja beberapa negara itu ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Sehingga kebijakan outsource ini itu juga bergantung di mana perusahaan tersebut itu didirikan. Jadi tergantung dari negara mana perusahaan itu didirikan ya. Dan alasan kenapa digunakan outsourcing karena satu yang jelas akan mengurangi yang namanya biaya tetap dan berulang. Kebutuhan kita untuk menggaji atau mungkin ya kalau kita produksi berarti kan kita harus membeli bahan-bahan sendiri. Kita akan memproduksi di waktu-waktu tertentu dan itu biayanya tetap dan berulang. Apalagi kalau berhubungan dengan jasa, yaitu gaji para pegawai. Itu juga biayanya tetap dan berulang. Alasan kedua itu adalah fokus pada inti bisnis. Jadi kita sebagai penyedia jasa ya, kita mau agar klien itu fokus pada inti bisnisnya, sehingga jasa ataupun barang yang diambil, yang di outsource itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Apalagi kalau yang outsourcing itu biasanya adalah orang-orang yang sudah dengan skill dan teknologi yang mumpuni ya. Makanya kebanyakan freelance itu adalah orang-orang yang memang sudah punya skill. Alasan yang keempat, dengan adanya outsourcing itu semua bisa lebih fleksibel. Freelance itu tidak harus berada di kantor. Mereka memang harus menaati aturan-aturan tertentu, semisal proyeknya itu harus selesai atau tanggung jawab yang dia kerjakan di hari itu harus selesai pada sampai tahapan apa. Kalaupun tidak selesai itu ada penalti atau mungkin ada meeting yang diadakan untuk melihat kenapa kok belum selesai di situ. Alasan yang kelima tentu meningkatkan tanggung jawab. Berhubungan tadi ya dengan fleksibilitas, freelance outsource itu mereka juga harus ada tanggung jawab. Kita selalu mengingatkan kepada para outsourcing ya,
agar mereka bertanggung jawab terhadap task yang sudah diberikan. Makanya dengan adanya outsource tentu ada yang namanya kontrak. Kontrak tentu kita tahu ya bahwa ini adalah perjanjian atau yang biasa berbentuk surat yang mengikat kedua belah pihak, baik penjual, pembeli. Ya, penjual di sini bisa berupa barang atau jasa, dan kita sebagai orang yang mempekerjakan, ya, kita harus membayar sesuai dengan barang dan jasa yang mereka tawarkan. Dengan adanya kontrak, tentu ini akan memperjelas yang namanya tanggung jawab kedua belah pihak. Karena di dalam kontrak biasanya tersedia, ya, tertulis di situ ada hak apa saja yang harus didapat oleh setiap pihak dan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena biasanya freelance itu mereka lebih punya skill, terus skillnya juga mumpuni ya, maka tren outsourcing ini pun juga meningkat. Dengan meningkatnya tren outsourcing, maka jumlah kontrak itu juga akan meningkat, karena biasanya kontrak itu dibuat bisa per individu maupun dengan perusahaan. Makanya kita butuh yang namanya project procurement management atau manajemen pembelian dalam proyek, ya. Dimana proses ini itu mencakup yang namanya perencanaan pembelian dan akuisisi. Kita merencanakan, ya, untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proyek. Kita buat kontrak yang sejelas mungkin dan mengikat. Biasanya kita juga butuh saran dari ahli hukum atau notaris di sini, sehingga antara pembeli dan penjual itu saling terikat di dalam kontrak tersebut. Nah, lalu kita minta respon kepada penjual. Di sini kita biasanya melakukan yang namanya lelang. Kita minta proposal dari beberapa penjual yang potensial, kita pilih proposal yang terbaik. Tentu biasanya proposal yang terbaik itu adalah yang dia bisa mengerjakan cepat dengan biaya yang murah. Tapi itu saja tidak cukup. Kita juga harus melihat track record dari setiap penjual yang ada. Lalu proses yang kelima yaitu mengatur kontrak. Kita mengelola kontrak selama proses proyek berlangsung. Dan yang terakhir adalah menutup kontrak, ya. Jadi menyelesaikan kontrak setelah proyek itu selesai. Kita lihat dari yang pertama, perencanaan pembelian dan pengadaan. Dimulai dari identifikasi proyek, kita nilai dulu apakah proyek yang kita sedang jalankan ini itu butuh produk atau jasa dari luar. Ya kalau memang nggak butuh sama sekali, ya udah kita nggak perlu yang namanya proses procurement. Nah, lalu untuk melakukan proses procurement itu kita bisa menganalisisnya, ya. Perencanaan ini kita bisa menganalisis menggunakan make or buy analysis, bisa menggunakan financial analysis, maupun kita konsultasi dengan ahli internal dan eksternal. Kita lihat contoh apakah kita membuat atau menyewa. Semisal, ya, kita punya persoalan, kita bisa menyewa item yang dibutuhkan untuk proyek seharga $800 per hari untuk satu item itu. Kalau kita membeli item tersebut, total biayanya itu adalah $12.000 ditambah biaya operasional hariannya adalah $400 per hari. Artinya 12.000 itu dikeluarkan di awal, lalu hariannya kita tambahkan dengan $400.
berapa lama waktu yang dibutuhkan agar biaya pembelian itu sama dengan biaya sewa. Solusinya, kita buat persamaan sehingga kedua opsi pembelian dan sewa itu sama. Dalam contoh ini, kita gunakan persamaan seperti ini ya, yaitu 12.000 ditambah 400D kali D maksudnya ya, dimana karena tadi ya biaya operasionalnya itu adalah $400 per hari, itu sama dengan $800 atau kita sewa hariannya. Nah, D ini itu untuk menyatakan hari ya, jadi variabel hari di sini. Kita bisa lakukan mengurangi $400 D dari kedua sisi, atau bisalah kita bilangnya seperti ini ya, 12.000 ditambah 400D sama dengan 800D, kita pindah ruas ya, berarti 12.000 800D dikurangi 400D, sehingga kita dapat 12.000 sama dengan 400D. Nah, lalu di sini dituliskan membagi kedua sisi dengan $400. Nah, kita kan mau cari D ya kalau dalam matematika, berarti D sama dengan 12.000 dibagi 400, sehingga kita dapat D-nya sama dengan 30. Nah, artinya di sini kalau kita butuh barang tadi ya, barang yang tadinya kita sewa $800 per hari, itu kita butuhnya lebih dari 30 hari, maka akan lebih ekonomis kita membelinya karena uang operasionalnya ya itu cuma $400 sehari. Tapi kalau kita kurang dari 30 hari kebutuhan akan barang itu, berarti ya lebih baik sewa, karena semisal kita butuh 15 hari ya, 15 hari 800 dikali 15 itu berarti berapa? 8 kali 12.000, 15 hari berarti $12.000. Nah, sedangkan kalau kita membeli, kita beli 12.000 ditambah dengan 400 kali 15. Di sini kita sudah ada 6.000. Ini karena kita beli 12.000, berarti total adalah $18.000 jika hanya butuh 15 hari. Jadi lebih ekonomis ketika lebih dari 30 hari kita membeli barang tersebut. Kita lihat contoh yang kedua. Kalau tadi antara beli dan sewa, yang ini antara membuat atau membeli. Mirip dengan beli dan sewa tadi ya. Tapi kita coba lihat dulu untuk soalnya. Perusahaan saat ini membuat sebuah produk di pabrik dengan membeli alat seharga 100 juta rupiah dan menghasilkan produk dengan biaya 5.000 rupiah. Ini produk itu per item ya, jadi per item itu biaya produksinya adalah 5.000. Nah, kalau kita sebagai pemilik usaha memutuskan untuk membeli dari pemasok lain, kita beli itu harganya per item adalah 7.000. Kita bisa menghitung ya, menggunakan perhitungan sederhana untuk skenario ini. Nah, kita analisis. Kalau kita membeli alatnya, kita sudah mengeluarkan 100 juta rupiah di sini, ditambah dengan biaya produksinya itu 5.000. Sedangkan kalau kita membeli itu biaya produksinya 7.000. Nah, kita tambahkan satu variabel dimana misal ini adalah Y ini adalah permintaan produksi. Nah,
kalau kita lakukan hal yang sama seperti tadi, 100 juta sama dengan 7.000 Y dikurangi 5.000 Y, ini berarti kita punya 2.000 Y, 100 juta, 2.000 kita hilangkan, berarti Y sama dengan 100.000 bagi 2, 50.000. Artinya di sini ya, kalau item yang diinginkan itu dipesan orang tapi jumlah pesanannya kurang dari 50.000, kita akan lebih untung membeli daripada kita membuat sendiri. Sedangkan kalau dia ada di atas 50.000, itu kita akan lebih untung ketika kita membuat sendiri. Bisa kita buktikan, contoh ya, misal ada pesanan 30.000 unit, kita kalikan aja. Untuk kalau kita membuat sendiri berarti kita punya 100 juta, kita punya 100 juta, saya tuliskan dalam ini saja ya, 100 juta, lalu kita tambahkan dengan 5.000 dikalikan dengan unit yang diminta, 30.000, berarti 100 juta di sini ditambah apa ini, berarti 15. Oke, berarti 150 juta, total ada 250 juta. Nah, kita coba yang 7.000 kali 30.000, 210 juta. Nah, 210 juta. Nah, sekarang kalau kita masukkan yang 50.000 unit tadi, 100 juta ya, ditambah 5.000 kali 50.000, ini ada 250 juta tambah 100 juta, berarti kita punya 350 juta. Sedangkan kalau yang 7.000 kali 50.000, kita punya 7 kali 5, 35, 250. Nah, kita bisa lihat ya, kalau pesanannya 50.000, mau beli mau kita buat sendiri itu sama harganya, yaitu 350 juta. Sedangkan kalau di bawah 50.000 ya, kita bisa lihat kalau kita buat sendiri total costnya adalah 250 juta, sedangkan kalau beli 210 juta. Ada beberapa tipe kontrak yang biasa dipakai, ada yang namanya fixed price or lump sum kontrak. Ini adalah harga tetap untuk produk atau jasa yang jelas. Lalu ada cost reimbursable kontrak, pembayaran berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Time and material contracts, ini gabungan harga tetap dan biaya yang diganti. Lalu yang terakhir ada unit price contract, berdasarkan harga per unit layanan. Kita lihat perbedaannya ya. Fixed price or lump sum contract, ini adalah kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang atau jasa.
Kalau dalam pembangunan rumah mungkin kita biasa menyebut ini adalah borongan ya, jadi fixed price. Nah, ada juga yang cost reimbursable. Pada kontrak jenis ini, jumlah pembayaran ke kontraktor atau seller berdasarkan biaya real yang sudah dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan, ditambah dengan fee yang menggambarkan keuntungan kontraktor atau seller. Ini biasanya kita temukan ya kepada vendor-vendor yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Contoh pemasangan AC, terus pembelian alat-alat elektronik, biasanya seperti itu, cost reimbursable. Nah, ada juga time and material contracts. Ini adalah gabungan tadi ya, hybrid antara fixed price contract dengan cost reimbursable contract. Nah, kontrak jenis ini biasanya digunakan untuk mengakomodir adanya tambahan tenaga ahli atau staff, di mana lingkup yang pasti atau tepat tidak bisa ditentukan secara cepat pada awal kontrak. Nah, ini yang biasa kita lakukan kalau dalam project IT. Kadang kita itu butuh orang tambahan dalam project kita untuk melakukan tugas tambahan juga, makanya biasanya lebih ke time and material contract kalau dalam project IT. Yang terakhir tadi ya, unit price contract didasarkan pada estimasi item pekerjaan yang dilakukan beserta harga satuannya. Lalu kita buat yang namanya perencanaan kontrak, di mana dokumen yang kita butuhkan ya, yang pertama itu adalah request for proposal atau RFP. Jadi kita membuat dokumen RFP untuk mendapatkan proposal dari penjual. Lalu setelah itu kita butuhkan adalah dokumen RFQ atau request for quote. Jadi kita dapatkan juga penawaran harga dari penjual atau penyedia barang atau jasa. Nah, baru mereka nanti akan mengirimkan proposal, dokumen balasan kepada kita kalau mereka mau mengambil proyek yang kita tawarkan. Contoh request for proposal template itu ada beberapa isinya ya. Ada tujuan dari RFP, background organisasi, kebutuhan dasar, hardware dan softwarenya, deskripsi dari proses RFP, statement of work and schedule information, dan possible appendices yang di dalamnya termasuk current system overview, system requirement, column and size data, require content of vendor response to RFP, dan sampel kontrak. Langkah ketiga setelah kita tadi ya memplanning kontraknya, kita memilih siapa yang akan melakukan pekerjaan, mengirim dokumen yang dibutuhkan, dan memperoleh proposal atau penawaran. Jadi kita akan meminta proposal dari vendor-vendor yang sudah kita saring dulu di situ. Nah, cara memperoleh barang atau jasa sendiri, kita bisa ya tadi menyaring vendor secara langsung, memilih beberapa vendor, atau kita bisa gunakan lelang umum ya, jadi kita tawarkan secara terbuka. Biasanya kalau lelang, mereka akan meminta ke kita juga kejelasan permintaan atau bisa dibilang
apa yang benar-benar kita butuhkan dari mereka untuk dipenuhi di situ. Nah, baru langkah keempat, kita akan evaluasi untuk memilih penjual. Kita evaluasi proposalnya, kita lihat tawarannya, baik itu dari segi harga, dari segi waktu, maupun juga background perusahaan. Satu yang terakhir ya tentu namanya adalah portofolio. Biasanya kita melihat juga berdasarkan portofolio, sehingga kita bisa membandingkan dan memilih penjual yang terbaik. Kalau sudah terpilih, kita negosiasi kontraknya, kita rundingkan persyaratan yang ada di dalamnya. Apakah mereka keberatan dengan kontrak yang sudah kita buat. Nah, contoh untuk evaluasinya, kita bisa menggunakan ini, kriteria. Kriterianya itu adalah technical approach, pendekatan teknisnya, pendekatan manajemennya, past performance-nya, harga, dan total score-nya. Nanti total score ini di skor aja. Jadi kita menilai antara 0 sampai 100 untuk rating dan skor. Langkah kelima, kita mengatur kontrak. Tadi saya bilang bahwa kontrak itu adalah dokumen yang mengikat antara penjual dan pembeli, dan ini merupakan hubungan yang legal ya. Jadi sangat penting jika dia itu dalam bentuk tertulis. Kontrak ini juga penting agar kita bisa memastikan bahwa si penjual itu performanya sesuai dengan kontrak yang disepakati. Jadi kalau ada mungkin waktunya molor, tentu ada punishment juga ya yang sudah disepakati antara kita dengan penjualnya. Nah, project manager kalau dia itu mengabaikan isu kontrak, tentu nanti akan menyebabkan kesulitan pembayaran di situ. Nah, langkah terakhir, kita menutup kontrak. Kita lakukan yang namanya verifikasi. Jadi kita tes ya dari setiap langkah yang ada dalam proyek itu apakah memang benar sudah selesai. Lalu kita update record untuk laporan hasil akhirnya, dan kita dokumentasikan apa yang sudah kita dokumentasikan tadi. Dalam membuat project procurement management, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama itu ada word processing, alat pengelola teks ya, seperti yang biasa kita pakai, maupun eProc, ya, electronic procurement, di mana dia bisa membantu penyelesaian pengadaan secara online dan elektronik. Atau teman-teman kalau ada tools-tools lain yang bisa digunakan, silakan. Oke, baik, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.